Akhir tahun lalu gue liburan ke Eropa dan ini liburan ke Eropa pertama semenjak masa pandemi. Walaupun ini bukan yang pertama kali, ini benar-benar nyadarin bahwa banyak banget yang Indonesia tuh harus kejar untuk jadi negara besar, negara maju. Kan ada visi Indonesia Emas 2045 dan perbincangan soal ini nggak jauh dari ekonomi. Itu selalu ngomongin GDP, middle income, market yang besar dan lain sebagainya. Tapi apa iya semua itu cukup untuk bawa Indonesia jadi negara yang maju? Kok kayaknya nggak cukup ya? Karena ini bukan sekedar numbers, bukan sekedar ekonomi, tapi yang lebih sulit lagi dikejar adalah soal culture. Dan buat kita semua di sini yang belum punya kontrol di level negara, ya udahlah, siapalah kita, gue nggak ada kontrolnya untuk negara. Ini sebenarnya juga sesuatu yang kita bisa reflect tentang gimana sih culture tim kita di kantor. Untuk perusahaan ini bukan sekedar soal produk, bukan soal market share, sama kayak ketika ngomong Indonesia Mas itu bukan cuma soal ekonomi. Benar, dua-duanya itu bantu kita untuk jadi besar, tapi tanpa culture yang benar, sulit sekali untuk bisa bertahan di persaingan yang kompetitif. Salah satu negara yang kita visit kemarin itu Jerman. Kita visit 12 kota di Jerman, karena memang tujuannya adalah gue cari kota untuk tempat kuliah buat anak gue yang paling gede, dan kalau dikasih rezeki sama kesempatan ya sama Tuhan ya, maunya ke sana. Jadi kita benar-benar observe gimana suasana kotanya. Jadi kita udah nggak ada masalah dengan kampusnya, karena kampus di Jerman tuh standarnya udah bagus. Ini lebih kepada gimana sih kota yang kayak apa yang oke, gaya hidupnya gimana. Bukan soal cari tempat wisata, tapi lebih ngerasain gaya hidup di tiap kota itu gimana, pemikirannya, kebiasaan, dan segala sesuatu untuk kita bisa nemuin kota yang paling aspiratif buat kita. Ada beberapa hal yang kita temuin yang justru bikin kita, gue terutama ya, mikir soal Indonesia. Aduh, Indonesia kok ketinggalan banget ya. Bahkan ketika ekonomi kita membaik dan sebagainya, kayaknya ada hal-hal yang akan jadi PR besar untuk kita kejar. Dari yang paling sepele ya, soal tepat waktu. Kita tahu lah orang sana tepat waktu banget. Ini udah jadi rahasia umum lah. Sementara di Indonesia, ya tahu sendiri. Yang kedua adalah beresin meja. Kalau di resto, terutama di food court, kalau di sana itu kan orang langsung beresin mejanya masing-masing, sisa sampah langsung dibuang. Sementara kalau di sini kita udah kayak bos. Padahal secara ekonomi mereka lebih baik. Itu yang sepele, dan gue nggak mau bahas yang sepele. Gue mau bahas yang komprehensif. Dan gue dapet itu dari nyetir di sana. Balik lagi, ini bukan pertama kali gue nyetir di Eropa. Yang pertama, dari soal nyetir aja nih ya, gitu ya. Pertama adalah kepastian aturan. Ya bukan cuma di Jerman, di Australia gue juga sama nyetir persis sama, walaupun Australia setir kanan, jalan di kiri ya. Tapi ketika lo masuk ke bundaran, kan selalu ada perempatan tuh, ada bundaran ya. Kalau di Indonesia itu kan ya udah kita adu kuat aja, kuat-kuatan nyalinya, yang nyalinya paling besar dia dapat duluan, terus ya udah dia masuk. Di negara-negara seperti itu kan enggak. Lo harus lihat dulu. Begitu lo masuk bundaran, terus habis itu lo lihat sebelah kiri lo, karena kan jalannya kan ke kanan. Lo lihat sebelah kiri lo, ada mobil nggak di dalam bundaran itu, terutama mobil-mobil yang posisinya tuh udah melewati persimpangan yang sebelah sana. Jadi udah dia tinggal udah lewat kita doang. Kalau dia udah di sana, maka lo harus kasih sekencang apapun gitu kan, dan sepelan apapun lo harus ngasih. Jadi prioritas itu adalah untuk orang-orang yang ada di bundaran. Hasilnya orang yang ada di bundaran itu nggak akan ngerem, karena dia tahu bahwa kita yang belum masuk bundaran itu dia akan ngasih jalan ke kita, maka dia akan terus ngebut. Yang terjadi jadinya kepastian bahwa gue akan ngebut karena buat yang di bundaran ya, karena orang yang baru mau masuk bundaran itu nggak akan masuk, sehingga dia santai aja, dan akhirnya jadi lebih cepat. Kalau kita adu-adu kuat sebenarnya malah jadi lama, karena terus habis itu jadi kuat-kuatan, terus habis itu jadi ngeremnya lebih lama, terus ngegas lagi, accelerate. Kalau ini enggak, dianya bisa cepat, kita ngerem sedikit, terus habis itu kita bisa nyusul langsung di belakangnya. Yang kedua adalah tikungan yang lebih dari satu jalur, perempatan gitu, terus lo bisa belok kiri gitu ya. Kan lo jalannya di kanan belok kiri, tapi ada dua jalur nih yang bisa belok kiri. Nah itu kan ada markanya, jadi kalau anggaplah lo nggak ngambil yang paling kiri, lo ambil yang paling kanan, terus lo belok. Begitu lo belok ya, kalau lo jalurnya di kanan, jalur nomor 2, maka lo sampai belok pun lo harus tetap di jalur 2. Kalau di Indonesia kan enggak. Seringkali orang dari jalur 2 begitu belok dia pindah ke kiri, atau bahkan sebaliknya, dia dari agak dalam dia pindah ke jalur yang luar, which itu motong jalurnya orang yang ada di jalur luar, sehingga hasilnya semua juga jadi lebih cepat karena orang tahu gitu. Orang bisa tetap ngebut tanpa perlu antisipasi karena dia tahu bahwa jalur gue nggak akan dipotong. Selanjutnya lagi adalah taat aturan ya. Di Indonesia itu karena nyetir di kiri, maka jalurnya di kanan untuk nyalip. Kalau lo nggak bisa nyalip, maka harusnya balik ke kiri gitu. Sayangnya kan banyak banget di Indonesia tuh yang disebut dengan lane hogger. Dia jalannya di kanan pelan gitu ya, di klakson, dikasih lampu, makin dipelanin. Sampai pernah gue nemuin satu diskusi di sosmed yang bilang bahwa ya kan jalan tol misalnya kecepatannya 100 km per jam maksimal, gue udah jalan 100 km per jam, maka gue berhak di kanan, bahkan walaupun kiri gue kosong. Aturannya itu kan adalah kanan itu buat mendahului, bukan kanan itu buat yang kecepatannya maksimal sesuai aturan, bukan itu. Maka dari itu, mau lu kecepatannya udah maksimal, lu tetap harus balik ke kiri. Bahwa nanti ada orang yang lebih cepat dari lo, which itu melanggar aturan batas kecepatan, itu bukan urusan lo, itu urusannya polisi. Kalau di sana enggak, di sana itu karena nyetir kiri, maka jalan di kanan, maka ketika nyalip lo nyalipnya kan ke kiri. Dan di sana tertib banget soal ini. Lo cuma akan ke kiri kalau lo mau nyalip dengan segera, atau lo jalan kenceng yang lo akan nyalip beberapa mobil sekaligus, dan di belakang lo nggak ada mobil yang lebih kenceng dari lo. Begitu ada mobil lebih kenceng, lo akan kasih jalan. Terus habis itu selanjutnya lagi adalah konsentrasi. Gue ngitung sendiri bahwa beda banget respon pengemudi di sini dan di sana ketika di lampu merah. Ketika kita berhenti lampu merah nunggu giliran lampu hijau, kalau di Indonesia waktu lo berhenti terus habis itu lampu hijau, yang terjadi apa? Kemungkinan pertama lo udah
jalan sebelum lampu hijau. Simply karena jalanan kosong. Kosong, gue masuk aja. Itu di Indonesia. Yang kedua adalah butuh 2-3 detik. Coba deh lo hitung deh. Begitu lo udah mau merah, begitu hijau. Butuh 2-3 detik untuk mobil-mobil nomor 1, nomor 2 untuk jalan setelah lampu hijau. Sementara di sana gue hitung, enggak. Bagian besar lampu merah, begitu dari merah ke hijau, itu cuma butuh waktu 1 detik. Mereka udah jalan dan langsung kenceng. Gitu. Dan gap antara mobil yang depan ke belakangnya itu juga nggak terlalu jauh sehingga langsung bisa masuk. Dan gue yakin karena di sana orang nyetir bener-bener pay attention, nggak lihat HP, nggak apa segala macam. Jadi ya udah akhirnya malah jadi lebih cepet nggak. Selanjutnya lagi adalah tentang adab. Gue udah pernah lihat di sosmed tapi baru kemarin ngalamin sendiri ya. Jadi di satu jalan waktu itu kita mau ke Stuttgart, which ini kota besar, jalan highway, autobahn ya, jadi 2 jalur. Terus habis itu macet. Nah begitu macet, itu semua mobil itu malah melebar. Jadi yang kiri itu mepet kiri, yang kanan mepet ke kanan. Sehingga di tengah itu ada jalur yang bisa dilewatin mobil. Tapi nggak ada yang masuk ke jalur itu. Gue kebayang kalau itu dilakukan di Indonesia, pertama orang nggak ngasih celah. Yang kedua kalau celahnya ada, pasti ada aja yang masuk. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika ada mobil-mobil darurat, entah ambulan, entah pemadam kebakaran atau apa, mereka bisa lewat di tengah itu. Tanpa ada orang yang berusaha meng-abuse kesempatan. Wah mumpung nih dibuka nih, gue masuk aja deh. Kalau di Indonesia kan begitu. Selanjutnya lagi adalah generous. Jadi gue pernah ada di situasi kemarin pas nyetir, masuk ngisi bensin, masuk SPBU, terus habis itu udah selesai mau keluar kan. Nah tapi begitu keluar, wah jalanan di depannya antri, macet panjang. Jadi gue berhenti di mulut pintu keluarnya SPBU itu. Kalau di Indonesia dijamin, kalau lu nunggu di situ nggak akan jalan sampai malam, sampai jalan kosong baru lo jalan. Di sana enggak. Begitu mobilnya mulai bergerak, maka mobil yang di depan lo agak belakangnya sedikit, dia nggak jalan. Begitu depan udah jalan, dia nggak jalan untuk ngasih celah lo untuk masuk. Jadi adabnya bagus banget, gampang banget untuk nemuin orang yang akan kasih lo jalan untuk masuk. Ya udah lo masuk aja nih depan sini. Tanpa kita klakson belakangnya marah, weh kenapa dikasih tuh kan kayak gitu ya. Jadi itu hal yang berbeda. Terus yang terakhir yang nggak kalah penting adalah tahu tempat. Di Indonesia itu kan di jalan tol itu mobil jalan pelan di kanan, begitu masuk komplek kebut-kebutan. Di sana highway-nya autobahn itu kan tidak ada speed limit kecuali begitu dia masuk ke dalam kota. Lu mau ngebut 300 km per jam pun juga nggak ada yang akan nilang. Boleh-boleh aja gitu. Dan mobil sana kan emang kencang-kencang. Mobil Jerman kan terkenal ya, BMW, Mercedes, VW, Porsche. Itu memang mobil-mobil kencang gitu ya. Gue pernah cobain sendiri sampai 220 ya nggak pernah dapat surat tilang. Artinya mereka punya kemampuan untuk ngebut, tapi mereka tahu tempat. Gue ngebut di tempatnya. Begitu gue masuk ke dalam jalanan dalam kota, maka ada batasannya. 60 km per jam, 50, bahkan 30. Coba lo cek di Indonesia. Di tol ada speed limit, yes, gue tahu. Di sana nggak ada. Sementara begitu di dalam komplek, di sini nggak ada. Jarang banget di dalam komplek ada speed limit. Sementara di sana ada. Jadi artinya mereka tahu tempat di mana kita harus batasin kecepatan, di mana ya udah biarin aja. Memang ini jalur bebas hambatan. Hubungannya apa sama Indonesia dan juga apalagi hubungan sama kantor lo. Terus abis itu apa sih yang tadi gue omongin di depan yang bikin Indonesia punya PR nih. Banyak yang suka bahas hal-hal gini dan selalu mikirnya aturan. Nggak ada aturannya sih di Indonesia. Soal nyetir di bundaran, soal kasih space ketika ambulan mau lewat kalau macet, speed limit dan lain sebagainya gitu. Pertanyaannya kalau ada aturannya emang jadi beres? Nggak yakin juga gitu ya. Ini bukan soal aturan. Yang pertama yang mereka punya dan kita menurut gue agak ketinggalan adalah critical thinking. Awalnya soal logik dulu ya. Di sana aturan bisa jalan karena orangnya juga logis, pendidikan bagus. Jadi bisa mikir secara kritis. Apa iya ketika gue jalan ini akan lebih baik? Apakah ketika aturan gue ikutin lalu jadi lebih baik? Apa jadinya kalau gue nggak ikutin? Contoh nih misalnya di Indonesia salah satu yang bikin macet adalah nggak rela lihat tanah nganggur dikit gitu ya. Jalan 2 jalur terus habis itu nanti ada satu bagian di mana ada tanah kosong nih lega. Taulah sama siapa yang bangun jalan terus habis itu dibikinin jadi 3 jalur. Ya udah lumayan nih buat nampung volume kendaraan. Padahal tahu bahwa tanah nganggur itu tanah sisa itu nggak panjang, paling let's say berapa 100-200 meter. Habis itu akan nyempit lagi jadi 2 jalur lagi, balik lagi ke 2 jalur. Kalau di Indonesia itu diadakan. Kalau di sana enggak, 2 jalur ya 2 jalur gitu. Jadi karena logiknya jalan bahwa lu mau jalan 1 jalur, lu mau 2 jalur, selama konsisten 1 jalur aja terus atau 2 jalur aja terus, itu tidak akan menyebabkan kemacetan. Minimal dia akan tetap lancar. Padat iya tapi lancar karena semua ngalir. Dibanding dari 2 dibikin ke 3 atau ke 4 terus habis itu ke 2. Nah, begitu 4 ke 2 itu kan orang mulai salip-salipan dan di situ orang ngerem dan disitulah kemacetan terjadi. Logiknya jalan, critical thinkingnya jalan. Apakah ini akan bikin lebih cepat apa enggak gitu. Dan itu yang sayangnya di Indonesia, mungkin di kantor kita juga critical thinkingnya nggak jalan. Pertanyaan besar adalah kenapa ini nggak jalan? Yang pertama masalah pendidikan. Nggak nyampe aja pemikirannya, pola pikirnya. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah culture. Ada culture senioritas. Kalau yang ngomong orang yang lebih senior atau yang punya perusahaan atau atasan, nggak beranilah bantah. Dia pasti bener lah. Akhirnya critical thinkingnya nggak jalan karena yang penting siapa yang ngomong, bukan apakah itu make sense apa enggak. Ketika kita bantah malah kita diomelin, dianggap nggak sopan, dan itu akhirnya bikin hal-hal gini critical thinking nggak jalan. Terus yang kedua adalah humility. Ini adalah keyword yang gue selalu suka dan selalu pingin ada di company culture dan value di mana tempat gue bekerja ya. Humility ini adalah soal ngelakuin hal yang terbaik untuk banyak orang, bukan cuma untuk gue, bahkan walaupun gak ada yang lihat, bahkan walaupun lu punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baiknya buat lo doang dan ngerugiin orang lain gitu ya. Contoh misalnya,
macet nggak usah kasih space untuk ambulan, better dipakai untuk kita masuk. Orang lain bodo amat, yang penting kan gue cepet gitu ya. Wah ngapain orang macet, ngapain kita kasih space buat ambulan, nah yang penting gue masuk. Ambulan kan nggak tiap hari ada gitu dan lain sebagainya. Kita mikirnya gitu, kita nggak punya humility bahwa kalau ada ambulan darurat ya orang bisa meninggal di jalan loh kayak gitu, dan suatu saat bisa keluarga lo yang di dalam ambulan itu. Bundaran juga sama, udah kuat aja tanpa punya rasa malu bahwa ini kalau kita potong ini akan jadi kecelakaan, ini akan jadi lebih lama, bodo amat, yang penting gue duluan kan gitu ya. Jadi segala sesuatu itu gitu. Termasuk land hogger, jalan pelan di kanan nggak apa-apa, bodo amat yang lain gimana, yang penting kan gue ya 100 km per jam, gue udah 100 km per jam nih di kanan. Jadi nggak punya humility. Jadi aturan nggak bisa jalan ketika orang nggak punya humility karena nggak malu untuk nggak ngikutin aturan. Dan ini berlaku bukan cuma buat kita pengguna jalannya, tapi juga buat polisi. Lihat aja di Indonesia itu salah satu yang bikin macet menurut gue selain land hogger ya di tolnya itu adalah truk. Lihat di Indonesia, lu lihat deh kalau lu jalanan bareng sama truk, berapa banyak truk yang jalannya di atas 60 km per jam? Nggak banyak. Mereka itu banyak yang udah nggak layak jalan, yang udah over capacity. Kenapa masih bisa ada di jalan dan nggak ditilang, nggak dikeluarin dari jalan? Lihat, begitu lo ke negara-negara maju, truknya kenceng-kenceng. Minimal dia bisa jalan 80-100. Dan powernya ada, begitu dia ngerem, macet gitu, terus dia jalan lagi, akselerasinya bisa cepet. Kalau di sini, akselerasinya bisa, baru satu kota dulu dia baru bisa mencapai 80 mungkin. Kenapa? Karena humility-nya nggak jalan. Secara pendidikan, kalau kita intelek berpendidikan, kita malu untuk berbuat kayak gitu. Masa lo orang pinter, orang berpendidikan, masa kayak gitu sih? Sayangnya kita banyak banget orang yang nggak ada masalah dengan itu ya, karena nggak nyampe aja. Yang kedua adalah budaya. Berbuat gitu tuh nggak malu-maluin buat mereka, karena semua orang lakuin. Jadi ya udah nggak ada masalah dengan humility. Yang ketiga, which ini juga yang paling penting dan paling fundamental dan menurut gue paling sulit dirubah di Indonesia. Jadi bahkan walaupun Indonesia ekonominya maju, tim lu keren-keren, orangnya hebat-hebat, kalau bagian ini nggak bisa diberesin, maka selesailah. Kita ini kan hidup dengan ngelihat orang-orang sekitar kita, lingkungan kita lah ya. Siapa bilang orang Indonesia nggak tertib? Lihat aja, orang Indonesia yang ke Singapura, ke Amerika, ke Eropa, mendadak tertib. Buang sampah nggak sembarangan, antrinya bagus, apapun itu. Kenapa? Karena lingkungannya comply. Tapi begitu balik lagi ke Indonesia, balik lagi gitu. Dan ini adalah masalah sosial, dan sosial ini akhirnya membantu atau justru mempersulit gitu. Kalau orang sekeliling tertib, punya logik yang benar dan punya humility yang baik, maka kita pun ikutan. Oh tertib lah, nggak enak lah semua orang begitu. Karena semua orang kan tertib. Kalau gue ngelanggar sendiri dan gue nggak aman gitu. Sebaliknya, begitu semua orang ngaco, kita pun juga jadi, aduh kalau gue tertib sendiri, gue jadi dibilang so alim, gue jadi dan lain sebagainya. Itu akhirnya kita ikutan jadi ngaco gitu ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari sini, dan yang menurut gue ini PR besar Indonesia. Jadi Indonesia, perusahaan lo, tim lo, mau sekeren apapun, mau ekonominya bagus, pendidikannya bagus, kalau lo nggak punya ini sulit ya. Itu culture itu penting banget. Culture itu kayak lingkungan untuk tanaman ya. Ada tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di semua suhu, tapi ada juga yang cuma bisa di tropis, ada yang di daerah tinggi, ada yang cuma di 4 musim. Humility itu cuma bisa tumbuh ketika sosialnya juga bagus, culture-nya ada gitu ya. Karena kalau enggak, orang yang punya humility-nya bagus, pelan-pelan tergerus. Ya ada orang yang luar biasa, emang idealis, integrity-nya bagus, humility-nya nggak gerus. Tapi sebagian besar akan tergerus. Critical thinking-nya juga sama. Sama juga, kalau lo mau berbagai hal bagus terjadi untuk tim lo, perusahaan lo, maka yang harus lo rubah adalah culture lo dulu gitu. Critical thinking dan humility itu nggak bisa jalan atau sulit jalan dalam skala besar kecuali culture-nya siap gitu. Kalau culture-nya nggak siap, dia nggak bisa jalan. Nah terus habis itu, culture itu dibentuk secara kolektif, artinya harus sama-sama, tapi mereka yang punya authority, punya influence lebih. Susah untuk merubah culture sendirian, kecuali pangkat lo tinggi banget, kecuali lo yang punya kantor. Itu pun butuh energi dan kesabaran yang besar. Tapi sebaliknya, semakin tinggi authority lo, semakin lo harus mengusahakan culture yang baik, karena pengaruh lo besar banget di sana. Jadi balik lagi, ketika sebuah perusahaan culture-nya nggak oke, maka orang-orang yang punya pangkat di atasnya, bukan cuma 1-2 orang gitu, tapi semua yang leader title-nya harus berpikir, jangan-jangan kita bertanggung jawab terhadap culture ini.